Baik, terima kasih. Kita mulai ya, biar semangat yang lainnya nanti yang lain menyusul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Pak Heri dan juga para peserta yang sudah hadir ya. Ini mohon maaf kemarin itu karena ada keperluan jadi tidak bisa masuk. Nanti kalau saya gampang lah boleh ditukar gitu ya. Kapan saja insya Allah nggak mesti mengikuti ini ya. Nggak mesti mengikuti istilahnya tambahan waktu dan sebagainya ya. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin memberikan masukan ini ya. Jadi ya anggap aja ini tambahan lah ya Pak Heri ya untuk ini ya. Baik. Jadi ini lebih kepada teknis ya untuk tesis gitu ya. Jadi nanti ini juga nanti untuk ini juga nih untuk apa istilahnya itu mahasiswa yang ketika ujian skripsi ataupun tesis itu dia kalau memang sudah disepakati judulnya gitu ya. Jadi dia tidak ini tidak apa tidak sampai melebar gitu. Artinya ya kita fokus ke judulnya ya. Nah dari sini misalnya ada judul pendidikan anak usia dini gitu kan ya. Nah, berarti pertama itu harus kita batasi dulu nih. Kita batasi pendidikan anak usia dini gitu kan ya. Jadi kan Ya, yang dibahas ya anak usia dini. Nah, usia dini itu berapa? Nah, nanti itu harus disebutkan tuh oleh para ahli tentang pendidikan anak usia dini. Nah, itu ada di mana? Di bab 2 kerangka baik. teori gitu ya. Di bab 2 nanti kita akan lihat ya. Jadi ketika ada misalnya nih ada penguji yang mengatakan sampai misalnya itu tempat tidur dipisah gitu misalnya gitu ya. Ini kayaknya belum masuk ke sini karena perintah untuk Hmm. misalkan tempat tidur itu kalau sudah balik gitu kan ya. Balik itu ya rata-rata Hmm. 7, 8, 9, 10, 11, 12 lah ya. Nah, itu antara itulah gitu ya. Jadi Hmm. 9 sampai 12 gitu kan. Artinya itu tidak masuk pembahasan gitu kan ya, karena memang fokus kepada Ya, anak usia dini. Nah, itu ya. Nah, kemudian menurut Ibnu Qayyim ini sudah dibatasi jelas sekali pembatasannya adalah fokus hanya di kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud gitu ya. Nah, ini berarti ya fokus di kitab ini saja. Kalau ada perkataan yang lain, itu mungkin hanya tambahan saja di kitab beliau, tapi fokusnya di situ. Nah, kemudian implikasi ya implikasi ini kan ya semacam efek ya ataupun ya akibatnya ya implikasinya di pendidikan agama Islam masa kini. Nah ini yang pendidikan agama Islam masa kini itu juga tetap saja berangkatnya itu ke sini ke PAUD ini. Ke ya, pendidikan anak usia dini. Jadi nggak bisa ngomongin SD, SMP, SMA gitu ya bukan ininya, bukan fokusnya gitu. Jadi implikasinya adalah implikasi dari teori atau ide tentang pendidikan anak usia dini Hmm. gitu. Itu batasan Baik. yang jelas dalam judul gitu kan ya. Jadi ketika nanti ada penguji yang mengatakan apa, oh ini yang gimana kalau untuk ini, oh itu bukan pembahasan Pak gitu, tapi itu karena saya fokus kepada anak usia dini. Anak usia dini teorinya itu adalah ya mungkin dari mulai 0 sampai ya 5 tahun gitu ya, karena dia definisinya ngambil dari anak usia dini. Gitu. Nah, nanti termasuk juga udah ditemukan ya yang di Ibnu Qayyim itu istilah untuk anak usia dini itu namanya apa? Istilahnya itu. Jadi Kemarin hmm, itu kalau nggak salah apa disebut di beberapa perkataan itu sobi sama gulam kalau nggak salah Pak Dokter. ya Hmm. kalau nggak salah yang sobi aja sih. Jadi Sobi ya. sobi kemudian aktiflun, aktifel gitu ya baru Ya, ya, gulam. Tiflun. Kalau gulam Ya, tuh biasanya sudah 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 dewasa ya. 11, 12 gitu ya udah Baik. mendekati dewasa. Nah, itu dari judulnya.
Nah, ini kemarin kan kita masih agak sedikit itu tentang definisi masa kini nih ya. Ya, Masa ya. kini, masa sekarang gitu kan. Walaupun pembatasannya mungkin ya di Indonesia saja gitu kan ya. Ini kan kemarin Iya, pakai masa kini atau di Indonesia gitu kan sama aja. Kalau mau iya. lebih ini sebenarnya sih bagusnya saya tukar lagi di Indonesia aja. Di Jadi dia ada Indonesia ya. kebijakan Baik, gitu. Nah, jadi baik. dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Oh, Itu baik, baik. ini lagi-lagi ini bukan PAI yang di SMA. Iya, Memang iya. sih kalau secara ini agak agak apa ya Agak tidak lucu. sesuai dengan prodi kita, tapi ya nggak apa-apa kan dia masih PAI juga karena PAI secara spesifik itu kan di SMA, ya nggak ada masalah sih ya gitu Baik. ya. Tapi kalau di Indonesia berarti ya kebijakan-kebijakan PIAUD ya pendidikan agama Islam ya untuk PAUD itu yang kemarin saya Baik. bilang tuh. Nah dari situ kita langsung loncat ya ke latarnya kita lihat nih ya. Nah, kemarin kita sudah sebutkan tentang pendidikan dasar ini kan ya. Ini Ya. pendidikan dasar. Nah, ini juga dipastikan nih. Ya, kalau saya biasa kayak gini, ini bukan berarti ini, tapi memang detail ya. Jadi nggak usah dipikirkan udah lulus kok tenang aja gitu ya. Tenang aja. Tapi ini hanya untuk pemahaman aja. Nanti kan saya share juga nih. Nah, di sini Ya. misalnya tadi ingat judulnya pendidikan anak usia dini kan ya. Ya. Nah, kemudian di sini di awal kalimat itu sudah bicara pendidikan pada dasarnya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dan memiliki hubungan erat dan proses kehidupan manusia sebagai salah satu bentuk. Wah ini udah betul. Cuman dia memang nanti ini biasa kalau nulis tesis itu begini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris yang tanpa titik gitu ya. Ini bacanya Oh, napasnya harus panjang ini. baik, Nafasnya baik. harus panjang. Tapi ini biasa-biasa kalau perusahaan memang seperti itu biasanya, gitu ya. Ini lebih detail nih agar ini. Ya ini tentang pendidikan, kemudian melalui pendidikan dan seterusnya. Ini masih bicara tentang urgensi pendidikan. Ya. Indikator misalnya ini pakai K, gitu kan ya. Indikator itu kan pakai English ya. Nah ini Oh, masih pendidikan, gitu nggak apa-apa. Terus ini ada juga pendidikan merupakan salah satu bidang senantiasa mengalami perubahan. Oke. Agak sedikit kurang keterpaduan sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa ya. Sekali lagi ini hanya tambahan saja, nggak usah dipikirkan ya. Misalnya nih baik. di paragraf itu dia bicara di paragraf awal dia berbicara tentang urgensi pendidikan, ya kan ya. Urgensi pendidikan ya sama kan ini tentang merupakan hal bagian penting gitu kan ya. Kemudian Ya. di titik yang keduanya itu pendidikan itu diberikan kesempatan memperoleh pengetahuan. Yang ketiganya pendidikan memiliki peran dalam persiapan menciptakan sumber daya manusia berilmu, bermoral, berakhlak mulia. Di samping itu pendidikan merupakan satu indikator dalam pilar dasar dalam menentukan perubahan sosial. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari kebutuhan manusia yang bersifat mutlak dan mendasar. Nah ini sangat detail sekali. Ini levelnya memang sudah apa ya perguruan yang unggul lah A gitu ya, UIN lah misalnya gini. Ini kan di atas itu sudah menyebutkan pendidikan pada dasarnya merupakan bagian penting, enggak kan? Tapi ini di tengah-tengah ada lagi pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari kebutuhan bersifat yang mutlak dan mendasar. Di sini udah ada kata-kata dasarnya gitu kan ya. Dasarnya. Nah, kebutuhan akan pendidikan berlaku pada setiap manusia karena pendidikan merupakan prosesnya berkelanjutan dan tidak mengenal batas usia. Jadi ini kalau saran saya yang ini dihapus saja karena dia tidak ini apa namanya istilahnya itu tidak ini ada pengulangan di situ yang highlight kuning nih. Kalau ini boleh. Nah, paragraf yang padu itu adalah ketika akhir dari kalimat itu dia nyambung dengan kalimat awalnya. Kita lihat kebutuhan akan pendidikan berlaku pada setiap masa dan usia karena pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak mengenal batas usia. Nah, betul nih, berarti long life education, gitu kan ya, di akhir paragrafnya. Paragraf berikutnya kita lihat, pendidikan merupakan suatu bidang yang senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena proses pendidikan harus mampu mengikuti perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Jadi ini tentang pendidikan yang harus memiliki sifat fleksibel. Nah ini tapi ini nilainya A plus gitu ya. Dari sini ke sini. Jadi dia harus ngurut. Ini saya ingat sekali waktu saya bantuin apa teman di UTM di Johor Bahru itu Malaysia itu dia betul-betul memang seperti ini.
Jadi saya ulang gini. Jadi dari sini ini kan tentang pendidikan yang tanpa mengenal batas waktu. Kemudian Ya. masih ada sih korelasi dengan waktu, cuman tipis gitu ya. Ini langsung bicara tentang pendidikan tuh harus mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya kalau dari sini, ini langsung bicara tentang pendidikan dasar juga boleh. Atau loncat dulu ke pendidikan untuk orang dewasa, baru nanti terakhirnya itu pendidikan usia dini, bisa juga gitu ya. Nah, ini. Nah, terus kita lihat nih, ini pendidikan sifatnya itu dia fleksibel mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, ini nyambung nih kalau yang di sini dengan Pak Dr. Starto ini tentang modernisasi, modern dengan modernisasi. Nggak apa-apa ya, walaupun nanti harus pastikan istilah modern dengan tradisional. Oh, itu level S3 memang sih. Jadi ketika menyebut nama modern itu bukan berarti sesuatu yang ini gitu ya, tapi dia satu istilah gitu ya. Oke, ini tentang modernisasi pendidikan, kemudian ini mengejar ketertinggalan di bidang, ini dipisah di-nya karena dia menunjukkan tempat ya. Nah, nanti saya kesinikan nih. Dan nanti lebih gampang juga nih kasih ininya. Pendidikan Islam Indonesia era globalisasi telah menempatkan pendidikan menjadi sumber modernisasi dalam merespon ini sebenarnya sih ide sih ya. Jadi ini kan era globalisasi telah menempatkan dunia pendidikan menjadi sumber modernisasi dalam merespon tantangan dan dinamika pendidikan, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin kuat mendominasi dalam kehidupan manusia. Ini sebenarnya sih ide gagasan boleh sih gitu ya. Jadi era globalisasi itu menempatkan menjadikan pendidikan itu sebagai sumber modernisasi. Tadi definisi modernisasi ini biasa kalau itu harus dikasih kayak footnote di sini. Jadi modernisasi itu apa sih gitu ya? Dari proses pemodernan gitu ya. Nah ini penting. Oke, nggak apa-apa. Ini ngomongin tentang berarti modernisasi pendidikan. Kita lihat berikutnya. Nah ini ngomong tentang modernisasi pendidikan. Nah kemudian dilihat terakhir di sini dengan kata lain bahwa pemikiran pendidikan klasik turut mempengaruhi. Nanti yang benar itu adalah dia memengaruhi, nggak pakai P ya, P-nya itu lebur, memengaruhi dan membentuk dasar-dasar pemikiran dalam pendidikan masa kini, demikian juga yang terjadi pada pendidikan Islam. Nah ini udah bagus nih. Jadi terakhir ngomongin pendidikan Islam, baru dibahas itu pendidikan Islam ini berlangsung selama berabad-abad. Ini udah benar nih ya. Walaupun lebih detail boleh dilaksanakan secara sederhana dengan menggunakan masjid. Nah ini definisi ini juga kalau kita sebagai Muslim kita nggak setuju. Jadi seolah-olah itu pendidikan yang ada di masa Nabi itu terlalu sederhana gitu ya, gitu ya. Jadi jangan nyebutkan kata sederhana di sini. Jadi pendidikan Islam awalnya dilakukan secara sederhana. Mungkin tadi karena terjebak dengan istilah modern sehingga kemudian menggunakan istilah sederhana gitu ya, dengan menggunakan masjid sebagai pusat pembelajaran dan kurikulum utama. Ya ini justru bukan sederhana, justru ini yang paling utama. Kurikulumnya aja udah Al-Quran dan hadis gitu kan ya. Sebagai guru, apalagi nanti mengatakan berarti Rasul di zaman Rasul itu sangat sederhana gitu ya. Definisi sederhana itu perlu diinikan ya, lebih secara apa gitu kan, secara klasik atau apa. Seiring perkembangan kurikulum pendidikan Islam yang semula terbatas Al-Quran Indonesia berkembang dengan masuknya ilmu baru dari luar Jazirah Arab. Telah berhubungan mengalami kontak dengan Islam melalui peperangan maupun hubungan perdagangan. Ya ini oke lah, bisa lah. Jadi ilmu-ilmu baru dari luar Jazirah kita bisa terima betul ya, bisa lah. Kemudian Islam memiliki wawasan keilmuan yang sangat besar berpengaruh pada perkembangan kegiatan pendidikan Islam. Ini juga boleh. Nah ini pastikan yang arifnya ini 2465 ya, dia pakai halaman semuanya ya. Iya, Jadi Pak pakai halaman Tarto juga pakai ya. Yang Iya, Pak Tarto dipakai juga kan. Nah ini ya, semuanya pakai Pak Dokter. pakai semuanya ya. Oke, Iya, berarti udah bagus. Nah terus ini juga sama tadi hadis betul ya, nggak pakai TS ya, tapi S iya, aja ya. betul, Mm-mm. betul. Udah Oke, dicek. ini tentang pendidikan modern. Oke, kita agak percepat ya. Ini tentang pendidikan di luar Islam tadi yang masuk ke dalam dunia Islam. Penelusuran kembali pemikiran pendidikan Islam. Oke, bagus. Kalangan umat Islam. Kemudian dengan demikian pendidikan Islam dapat menjadi bagian penting dalam membangun peradaban Islam yang lebih baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Penelitian terhadap para pakar pendidikan Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti dalam dulu, sebenarnya dalam bentuk
skripsi, tesis maupun disertasi, bahkan dipublikasikan, oke, nggak apa-apa. Kemudian salah tokoh yang Islam yang jadi sumber, ini dia di paragraf baru aja karena dia main topiknya itu dia tersendiri, gitu ya. Jadi salah satu tokoh Islam yang diberikan sumber penelitian dalam konsep atau pemikirannya, ya, dalam pendidikan Islam adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang baru yang hidup di abad pertengahan. Ini benar ya abad pertengahan ya? Ya, kalau tidak salah kan beliau di abad ke-7 ya, kalau tidak salah Pak Dokter. Iya. Kenapa disebut pertengahan? 7 itu pertengahan atau memang ini? Masuknya pertengahan sih ya Pak Dokter ya, atau mungkin Tengah-tengah kali ya. Ya, ya nggak apa-apa pertengahan ini biar kan coba tambahin aja gitu ya. Ya, ya. Walau lebih dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam bidang akidah, fikih, ahli tafsir, ahli usul. Nah, usul ini mungkin nanti pastikan apakah pakai H atau enggak nih. Ya, Oh, usul begitu ya. Fikih kayaknya kalau fikih sih benar ini, tapi nanti lihat lagi karena biar sama dengan hadis ya. Pakai K ya. atau pakai Ki gitu ya. Nah, oke. Udah bagus. Kemudian agama Islam, Ibnu Qayyim. Ini masih dia pendidikan umum memang sih ya. Ya, Ini masih tentang bukunya Ibnu Qayyim, panjang gitu ya. Terus ini masih bukunya juga, karyanya langsung Tuhfatul Maudud gitu ya. Oke, udah lumayan. Ini yang tambahannya. Ini yang kelas warna kuning siapa nih itu ya? Iya, yang kuning itu yang kemarin anak usulkan untuk dihapus saja Pak Dokter. Dihapus. Sebenarnya yang nggak terlalu mempengaruhi sih sebenarnya. Iya betul, nggak apa-apa juga sih. Ini Ya. sebenarnya tadi sudah agak bagus nih gitu. Cuman tadi yang belum tersentuh emang ini justru ada di belakang ini nih. Jadi tentang boleh sih jadi Ibnu Qayyim juga jadi bukan Islam tapi Ibnu Qayyim juga membahas tentang tadi di Tuhfatul Maudud itu memang khusus untuk pendidikan anak itu kan ya. Pendidikan anak gitu kan. Kemudian ini boleh ditambahkan gitu kan ya, boleh ditambahkan. Nanti ya ditambah ini pendidikan dari orang tua mengaruhi lingkungan dapat mempengaruhi tadi mengaruhi anak, ini pendidikan anak, kemudian dengan juga melakukan terpisahkan kehidupan manusia, oke, kemudian tadi pendidikan agama Islam, tadi ke umum lagi, makhluk dimensi, tahun kehidupan yang dikenal, anak udah cukup bagus sih, udah lumayan, ya artinya sudah ya bisa lah dapat nilai A gitu kan ya, udah sah tuh berarti ya. Tuhfatul Maudud. Nah, mungkin nanti kalau mau ada tambahan, mungkin sedikit yang masuk ke Indonesianya, sedikit tambahan fenomena tentang pendidikan anak usia dininya, ya, yang ada di Indonesia itu seperti apa? Karena nanti terkait dengan apa tadi yang judul implikasinya, tambahkan sedikit aja sebelum di sini nih, sebelum berdasarkan latar belakang itu. Gitu ya, taruh di sini. Jadi pendidikan anak usia dini di Indonesia merujuk pada misalnya aturan ini. Jadi pendidikan anak usia dini di Indonesia merujuk pada aturan yang ada di sini atau aturan Kementerian Agama atau Kemendikbud tentang pendidikan anak usia dini. Disebutkan sedikit aja, paling 2 paragraf cukup lah ya. Oke. Nah, dari situ kemudian ini identifikasi masalah, nggak ada masalah, identifikasinya banyak gitu ya. Kemudian langsung ke rumusannya. Nah, ini kan 2 nih. Kan jadi bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim tentang ini udah betul kemarin kan, tinggal implikasinya gitu kan ya. Implikasi termasuk di bab 2 nih kita harus tahu nih implikasi itu apa detail di kerangka pemikiran ya. Tujuan penelitian nggak kita bahas, kemudian manfaat juga kita tidak bahas, ya itu udah standar lah ya, sistematika juga ini juga tidak kita bahas lah ya, langsung kita lihat di kerangka pemikiran yang kedua juga simpel sebenarnya. Ini tentang pendidikan agama Islam, pengertian pendidikan agama Islam, oke nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, jadi kita tetap pakai pendidikan agama Islam, nanti secara spesifik ke pendidikan anak usia dini ya. Jadi ini harus ada pendidikan anak usia dininya. Jadi jangan hanya PI-nya aja gitu ya. Nanti kalau yang itu sebenarnya ini tidak terlalu penting, tapi karena sudah ditulis nggak apa-apa. Lanjut aja ya.
Nah, lanjut aja ini biarin Ya. aja, biar agak lebih tebal gitu, karena kan pendidikan agama Islam. Nah, nanti di bawahnya baru ke pendidikan anak usia dini. Ini masih tujuan pendidikan, ya. Kemudian nanti mungkin juga Ya. ada karakter, kemudian nanti ada sumber, ya ruang lingkup, nggak apa-apa. Terus, ya ini biarin aja. Nanti tinggal dibaca-baca lagi mungkin ada salah penulisan atau apa gitu kan. Ya, ada juga Ya, karakter ya, betul. tadi kan ada karakter juga. Nah, ini kalau bisa diusahakan agak sedikit ini. Jadi membahas tentang karakter ini jangan dia hanya satu ini saja. Jadi dia jangan hindari sebenarnya yang pointer seperti ini sebenarnya. Ya ini boleh nggak apa-apa. Hmm. Ini kan utak dari Azra ya, Azumadi Azra. Ya. Tapi usahakan di bawahnya itu ada ininya nih, ada ucapannya di sini. Jadi Oh, di sini itu ada tambahkan pendapat pribadi, ya pendapat orang oh, lain kesimpulan lagi. gitu ya, Ustaz Ya, saya. dan pribadi. Kalau bisa dua lah ya. Jadi kan ngomongin tentang karakter ya penting sekali ya. Ini kan jadi jangan Baik, hanya satu saja. Ini kan cuma dari baik. Azra nih, kan? Zubari Azra. Padahal ini tentang karakter, yang bicara tentang karakter pendidikan agama Islam kan banyak gitu ya. Dua lah Baik. ya. Tambah satu dari siapa, satunya lagi baru kita. Kesimpulannya. Karakter dari pendidikan agama Islam, misalnya kita lihat mungkin ada yang belum nih, penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, penekanan nilai akhlak, penguasaan pengembangan ilmu, kemudian pengembangan kepribadian, kemudian penekanan pada amal soleh. Ya, nah itu yang ada unsur-unsur tauhidnya malah nggak ada. Jadi Hmm, karakter pendidikan agama Islam itu adalah mewujudkan insan yang menjadi baik, hamba Allah Subhanahu wa taala gitu, yang baik, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga. Itu kan biasa beda tuh karena itu bicara tentang karakter dari pendidikan. Gitu ya. baik. Ya, pendidikan dalam Islam tuh. Jangan ditambahkan pendapat orang lain dan pribadi. Ini yang ada yang penting nih, yang B ini jangan dihilangin, ini wajib ada nih ya. Cuman Oh, memang baik. ini diusahakan jangan ngambil dari sini. Ya, itu banyak Hmm, orang yang tidak menggunakan Wikipedia gitu ya. Ini sebaiknya baik, baik. dihilangkan, cari yang lainnya. Sebenarnya Baik. ngambil dari Wikipedia, tapi jangan disebutkan Wikipedianya, cari sumbernya gitu. Oh, baik, baik. Gitu ya. Ini Baik. KBBI online boleh, nggak apa-apa. Karena sekarang kan sudah serba online. Hmm, Ini kita lihat ini yang paling penting sebenarnya nih ya. Nanti kalau di jurnal, kalau dijadikan jurnal, bab 2-nya itu langsung ke sini. Langsung ke Hmm, konsep pendidikan. Jadi sebenarnya kan bukan konsep, langsung aja Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa rancangan, ide atau pengertian adalah gitu. Jadi nggak usah konsep ini KBBI ya, KBBI. Jadi biasa pakainya KBBI mencatat bahwa konsep adalah gitu. Ya, ini hmm. jangan dari Wikipedia, ini masih konsep ya. Oh, dia ngomongin tentang konsep ya, karena konsep pendidikan kali ya. Ya, kemarin kan kita awalnya masih ada judulnya, masih ada konsep itu, Pak. Konsep ya, betul. Ya, Hmm, apa intinya kan ini kan bab ini kan tentang pendidikan anak usia dini. Jadi ya udah. hmm. Tapi nggak apa-apa ya konsep, cuman Wikipedia dihilangkan. Ini masih Baik, tentang konsep. Nah, dari sini sebenarnya itu. Nah, jadi kalau bagus tuh pendidikan anak usia dini itu seperti apa dalam Islam dan sebagainya. Ini kan baik. memang anak merupakan titipan, oke lah, nggak apa-apa. Anak dan atfal atau tiflun. Nah, ini sampai balik nih tiflun itu. Ya, nanti Hmm, ada sobi itu yang di bawahnya lagi. Gitu kan hmm. ya, atfal atau mungkin tiflun dengan sobi itu dekat gitu ya. Itu nanti Baik. baru gulam yang di atasnya. Ini tentang anak ya. Kemudian ini anak anugerah, dia belum spesifik. Jadi anak usia dini itu seperti apa? Ini masih anak. Ini juga tentang anak juga. Ini tentang masa pendidikan anak yang penting, esensinya. Kemudian periode sensori motor, sensor motorik ya. Ini tentang teori-teori tentang usia. Kemudian pendidikan usia ini. Hmm, Nah, dari sini nih yang penting itu berarti ini tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang anak usia dini. Ini jadi nanti kalau di S3 itu menemukan teori tadi tentang apa sih yang bisa dilakukan itu ketika ada perkembangan sensor motorik, kemudian yang lainnya gitu kan. Nah, itu dikembangkan di situ. Termasuk tadi yang betul yang tentang memakai pakaian dan sebagainya. Nah, ini adalah dasar pendidikan anak usia dini. Nanti ada referensinya gitu ya. Kemudian ini juga yang dalam Islamnya.
Udah bagus. Ini dasar pokoknya. Udah sih memang, udah jauh lah dibanding dengan yang lainnya. Ini udah cukup bagus ya di sini. Ya. Jadi cukup lengkap referensinya juga. Ini ada prinsip-prinsipnya ya. Kemudian nanti sampai ke paling yang itu di metodenya. Ini kan karena kajian Ya. pustaka ini komponen ini pendidikan. Sebenarnya diusahakan nanti walaupun ini buku lama gitu ya. Ini lo buku tahun 64 ini ya. Kalau Hmm. umpamanya ada yang lain sebenarnya boleh ditambahkan Lebih gitu. baru Jadi gitu ya. Betul. ini tetap ada tapi ditambahkan di bawahnya yang lebih kontemporeri gitu ya. Oke, oke. 2006 masih oke lah ya. Masih bisa tentang peserta didik. Kemudian tadi sebenarnya udah disinggung juga sih tentang pendidikan anak usia dini di Indonesia itu udah ya. Sempat itu Ya. ya. Ini mungkin kemarin yang itu nggak apa-apa lah ini taruh aja. Tapi nanti kalau bisa buat jurnal dia lebih bagus. Walaupun di beberapa jurnal itu udah ada ya tentang tadi. Jadi Hmm. masih ada PAI-nya yang secara umum ya. Ini tentang Ya. metodenya. Nah sebenarnya gini, yang orang jarang ini, yang belum sampai itu adalah gini. Jadi di bab 2 ini adalah kerangka pemikiran, kerangka teori. Nah, kerangka teori Hmm. yang akan kita gunakan itu nanti kita akan cocokkan dengan apa yang ada di mana di Ya, bab empat. 4 itu, Ya. gitu. Jadi pemikiran dari apa pendidikan anak usia dini itu seperti apa sih sebenarnya yang di sekarang Hmm. ini, terus nanti kita inikan dengan Ibnu Qayyim itu seperti apa gitu. Itu Hmm. sebenarnya yang bagusnya seperti itu. Makanya Oke. di sana itu ada komparasi, ada perbandingan, ada saling kritik dan lain sebagainya. Ini kan. Nah, termasuk sebenarnya yang ini, misalnya ini kan Abu Dinata nih. Abu Dinata ini menyebutkan tentang metode pendidikan Islam. Harusnya di sini dia harus sudah lebih spesifik gitu ya. Hmm. Lebih spesifik itu kepada anak usia dini. Ini kalau mau ditaruhnya tadi di atas sebenarnya karena dia umum. Hmm. Kisah, kemudian nasihat ya. Anak kecil sudah bisa kasih nasihat ya. Nah, Hmm. oke. Jadi metode teladan ini menurut Ibnu Qayyim itu seperti apa? Kalau misalnya kita contoh nih ya, contoh kita mengambil Hmm. ya Abu Dinata nih, Prof. Abu Dinata ya. Hmm. Metode teladan, Ibnu Qayyim ngomongin nggak tentang metode teladan? Metode Hmm. kisah-kisah, Ibnu Qayyim ngomongin tidak. Metode Hmm. tentang nasihat, gimana sih menasihati anak Hmm. usia dini? Yang paling banyak kemarin mungkin tentang pembiasaan, ya, Ya. yang di Jepang itu tuh pembiasaan. Hukuman Hmm. dan ganjaran. Jadi menghukum anak kecil itu seperti apa? Perintah, larangan, instruksi dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa digunakan tuh. Jadi antara bab 2 dengan bab 4 itu dia nyambung gitu ya. Yes. Ini tentang urgensi, nggak ada masalah. Lagi dalam 1 jam nih ya. Yang lainnya udah siapa aja yang udah datang nih. Saya nggak ngeliatnya, oke dikit lagi. Ya, ini, nah biografi nggak saya lihat lah ya. Nggak terlalu ini biografi. Ya. Kemudian pemikiran terdahulu juga sudah. Kemudian kita lihat yang hasilnya. Ini tinjauan pustaka. Ini ada ya keterkaitan antara teori dalam tinjauan pustaka. Oke, boleh lah. Nah, cukup menarik juga ini. Kemudian ini ada tinjauan literatur atau literatur review. Ini banyak ya rata-rata tesis. Ini metode penelitian saya rasa juga udah hafal nih ya. Udah hafal nih kayaknya nih. Objek dalam penelitian adalah konsep pendidikan anak usia dini menurut Blok Indonesia yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Maudud yang kemudian disandingkan dan diberikan dalam kitab versi terjemahan bahasa Indonesia. Oke, oke nggak apa-apa. Keterbatasan 3 bulan April sampai Juni ya kan. Maret, April, Mei, Juni di perpustakaan. Oke, kitab jurnal internet materi dokumennya desa penelitian. Penelitian berbagai macam ini kualitatif, kemudian library research-nya ya. Mungkin mungkin saya mau lihat yang cara menganalisisnya. Ini paradigma penelitiannya udah cukup bagus. Kemudian jenis penelitiannya nanti dengan di atas ya kepustakaan. Ini yang Ya. kemarin Hamzah. Pendekatan penelitiannya dia ya kalau masih nanti mungkin bahasa-bahasa lagi tentang metode pendekatan dengan desain. Ya. Diteliti ini mungkin apa cuma kurang I gitu ya. Hermeneutika
ya. Kemudian sumber data penelitian, ini udah paham sumber datanya dari buku itu, mungkin ada data, ada buku sekundernya juga. Udah sebutkan udah bagus, data sekunder, teknik pengumpulannya, ya berarti ngumpulin ya dari buku itu sendiri gitu ya. Oke, Ya. benar. Analisis datanya, Moleong ya, itu Mulung ya menyebutkan itu, kualitatif, reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan. Oke, ini Hamzah ya, ya reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, ya so simple lah ya, bagus. Ini tinggal analisis teksnya. Nah, terakhir di bab 4-nya pendidikan pemikiran tentang pendidikan anak gitu ya. Ini sebenarnya spesifik. Jadi kalau bab ini sebenarnya dia ya langsung anak usia dini, ini kan masih anak ya. Ini Hmm. anak, ini anak secara umum dulu lagi ya. Ya, Tertib. pandangan Nah, beliau. ini yang umum, anak, kemudian apa lagi nih? Hmm, ini udah diambil yang khusus untuk itu ya, yang usia sekian gitu ya dari Ibnu Qayyim ya. Ya, ini per apa namanya per fase lah istilahnya, karena ya walaupun sebenarnya di kitab itu tidak disebutkan fase sih, tapi Mhm. kita melihatnya kan dari yang tadi itu Pak Dokter, yang apa namanya Hmm. bahasa yang dipakai tadi itu kan yang sobi, terus kemudian tiflu dan sebagainya, itu kita kita Ini disebutkan kayak gini uh, di Ibnu Qayyim ya, jadi pendidikan 0 sampai 2 tahun gitu ya. ya. Hmm. Jadi dia ini sendiri kan ya 0 sampai 2 tahun gitu menurut Ibnu Qayyim gitu. Atau ada di judulnya emang di bukunya. Enggak ada Pak Dokter. Jadi di apa namanya di Ibnu Qayyim itu di kitabnya tidak menyebut fase sebenarnya. Enggak. Kecuali maksudnya gini, di bab-bab itu ada yang kita kelompokkan bab misalnya prenatal, karena memang jelas-jelas membahas tentang apa Belum kelahiran. pernikahan, memilih Hmm. jodoh dan sebagainya. Itu kan berarti Hmm. kan kita kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu prenatal. Setelah itu ketika anak lahir gitu ya. Nah, ketika anak Hmm. lahir itu berarti kan baru 0 sampai sekian gitu. Jadi kita Hmm. mengelompokkannya seperti itu gitu. Nah, Hmm. nanti di bab 15 dan bab 16 itu beliau membahas memang sudah anak-anak yang apa namanya kemarin itu disebut sudah bisa menerima pengetahuan gitu. Beliau beliau Hmm. ngomongnya begitu. Salah satunya ya kalau tidak salah ingat gitu, anak. Nah, itu berarti kan membahasnya sudah di antara 3 tahunan gitu. Kira-kira kita Hmm. ngambilnya begitu sih, Hmm. apa namanya, mengambil kesimpulannya gitu. Nah, iya, ya udah bagus nih. Yang hasilnya kalau jadi jurnal udah bagus ini. Jadi kalau jurnal itu kan dia langsung tutup poin gitu ya. Ini sampai 6, ini kan jadi apa, membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid gitu ya. Di usia berapa tuh kalau menurut Ibnu Qayyim itu mengajarkan kalimat tauhid itu? Jadi kemarin itu kalau nggak salah itu pertama kemarin yang sempat kita bahas waktu offline itu kan mengajarkan itu gitu ya. Itu kan salah satu mengajarkan kalimat thayyibah lah gitu ya. Hmm. Setelah itu apa namanya ketika anak itu sudah mulai belajar bicara dan sebagainya gitu, nah itu yang dikenalkan apa namanya kalimat-kalimat yang baik itu tadi, kalimat-kalimat la ilaha illallah dan sebagainya gitu Pak Hmm. Dokter. Itu setelah kalau tidak salah nih ya pembahasannya itu di paragraf setelah misalnya melakukan teknik pada bayi, terus kemudian Hmm. anak sudah mulai bicara gitu ya, nanti apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Kalau tidak salah begitu sih Pak Dokter. Hmm. Ya, betul. Gitu. Ini dah, ini ada tanggung jawab dengan ini sebenarnya agak. Yang tadi yang berurutan tuh udah bagus sebenarnya tuh sampai 7 tahun gitu. Jadi ini yang terkait dengan ini pendidikan akhlak, pendidikan itu dia yang masuk mungkin agak lebih ini ya, agak lebih umum lagi gitu ya. Ya. Yang terakhir-terakhir nih yang di bagian ini nih. Ini kan ya agama pendidikan intelektual gitu kan ya ini tadi yang diurutkan tuh memang udah bener tuh udah bagus gitu ya. Ini kan pendidikan anak usia 3 sampai 6 tahun gitu ya. Ya Ya. tadi sih sebenarnya kembalinya tuh ke
definisi anak usia dini itu. Kalau di undang-undang atau di apa yang disebut anak usia dini itu berapa ya? 0 sampai 6. Itu ada di bab 2 itu kalau nggak salah saya sebutkan 0 sampai 6 itu menurut pendapat adalah siapa namanya Madiawati atau siapa gitu ya Pak. Hmm, Kalau ada di bab 2 sih ya. Ana sebutkan bahwa menurut undang-undang apa Sisdiknas apa ya? Lupa ya sebentar. Mm-mm. Ya benar sih. Ini udah terakhir implikasi pendidikan Islam menurut dalam pendidikan agama Islam. Ada sesuaikan aja implikasi. Jadi pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Qayyim, Hmm. implikasinya dalam pendidikan agama Islam atau ya masa kini atau di Indonesia gitu ya. Kita lihat ini Ya, yang terakhir ini tentang implikasinya khuluqiyah, imaniyah, istimaiyah, kemudian yang fitrah tadi itu, kemudian ini yang benar nih. Jadi pakai kata-kata sobi. Wa mimma yanbaghi ayat tamidah halus sobi wa ma huwa musta'adu lahu minal a'mali wa muhayyan lahu minha wa ya'lamu annahu makhluqul lah. Nah, ini yang menarik. Jadi memang kata-katanya sobi. Ini pendidikan agama ya, Islam. Hmm, tentang ketaatan tadi ya, perintah sholat itu kan, perintah sholat itu di usia 7 tahun ya. Kalau perintah ya. sholat itu di usia berapa ya? Di hadisnya itu. Kalau perintah sholat itu di 7 sampai 10 kalau nggak salah ya 10 itu sudah harus di apa maksudnya ada dipukul tapi bukan pukul yang melukai gitu ya. Mm-mm. Ya betul. Jadi kalau di hadisnya itu, walaupun di hadisnya itu 7 dan pembahasan di Hmm. tesis ini adalah 6, gitu, tapi di situ disampaikan bahwa ya 7 itu diperintahkan. Berarti dari awal itu sudah berarti anak usia dini itu bukan diperintahkan, tapi diajari. Diajarkan Dari betul. tata cara sholatnya gitu. Jadi ketika udah usia 7 tahun itu udah bisa sholat dan ayo sholat gitu. Nah itu ya. Nah itu udah bagus sih sebenarnya ini. Yang implikasi ini mungkin yang sedikit implikasi ini dia agak panjang sebenarnya ini. Nggak implikasi. Kalau implikasi itu dia langsung ke ini sebenarnya lebih ke apa di Indonesia sebenarnya. Yang Iya, jadi ini iya. berlaku adil terhadap anak dan implikasinya gitu. Ini dia perimplikasi satu-satu gitu ya. Dia Iya. diambil dari pemikiran sebelumnya. Oke, kita lihat terakhir sekali. Intinya udah bagus dan memang sudah lulus. Kita lihat di ini ya. Nah ini dia menjawab pertanyaannya kemarin udah dibahas juga ya. Menjawab Iya. pertanyaan jadi simpulan. Ini masih agak panjang nih ya. Karena mana memberikan langsung ini sebagai potensial penting. Pokoknya bukan menjadi 2 periode. Ini betul ya di sini ya. Tadi makanya saya tanya Ibnu Qayyim membagi konsep pendidikan anak usia dini menjadi 2 periode. 1 0 sampai 2 dan satunya lagi 3 sampai 6. Betul ini ya? Ya, ya. Jadi sekali lagi bahwa di kitab itu memang tidak disebutkan bahwa ini fase 0 sampai 2, 3 sampai 6. Tapi kita melihat dari makna itu kurang lebih seperti itu gitu ya. Hmm. Karena eh, beliau itu membaginya itu dalam bentuk bab gitu Pak Dokter. Jadi Hmm. misalnya tadi mengadankan atau misalnya teknik itu dalam Hmm. satu bab gitu ya. Nah, Hmm. ketika sudah membahas katakanlah anak yang sudah bisa diberi pengetahuan itu beliau membuat dalam satu bab tersendiri yaitu bab 15 dan bab 16 gitu. Makanya Hmm. kita mikirnya atau mengambil kesimpulannya bahwa oh yang bab sebelum 15 ini karena apa namanya pendidikannya itu lebih lebih ke ada misalnya teknik. Kalau teknik kan pasti anak baru lahir dan sebagainya itu kan berarti pasti di bawah di bawah 2 tahun lah, nggak mungkin teknik dilakukan 3 tahun misalnya gitu kayak gitu kita Iya sih sih. ambil kesimpulannya. Iya, oke, terima kasih, Pak Ito. Ini nanti yang ini dilangin aja ya, yang Wikipedia ini ya. Betul, Hmm. betul. Jadi kita ganti yang ini aja yang lebih apa, yang ya buku aja atau lebih banyak itu jurnal sebenarnya. Ya Baik, zaman sekarang yang banyak Alhamdulillah. itu jurnal. Oke, saya Diberikan. stop screen. Tapi intinya sih sudah bagus gitu ya. Tinggal sebenarnya hanya penajaman aja sebenarnya. Baik. Oke.